Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum Henry. Jadi pada dasarnya hukum Henry ini mendiskusikan tentang pelarutan gas dalam cair, dalam liquid. Gas dalam liquid gitu ya. Untuk memahami ini sebagai contoh, misalkan saya punya sebuah piston seperti ini, ada H2O murni di sini, H2O lalu di atas H2O ini ada gas-gas CO2 ya, di sini ada gas-gas CO2. Lalu kita ini punya piston nih ya, piston. Nah, pada kasus ini kita asumsikan gas yang ada di permukaan hanya CO2 saja ya. Hanya CO2 saja, tidak ada oksigen, tidak ada nitrogen gitu. Nah, pada at kasus ideal atau quasi static reversible, artinya apa? Seperti di video sebelumnya ya. Jika proses dilakukan sangat perlahan sehingga tiap saat dapat dianggap dalam posisi keseimbangan, tekanan yang kita berikan kepada piston akan sama dengan tekanan yang dimiliki gas. Gini. Pada kondisi ini, karena gasnya hanya CO2 saja, maka tekanan gas totalnya itu akan sama dengan tekanan parsial CO2. Gini ya. Secara umum, tekanan total gas itu sebetulnya bisa kita tulis seperti ini, sigma YI kali PI gitu. Dimana YI ini adalah fraksi mol dari gas. Nah, sebagai contoh misalkan kita punya 30% CO2, 50% nitrogen gitu ya. Terus 20%-nya sisanya itu hidrogen katakan gitu ya. Nah, jadi P total gas itu akan sama dengan 0,3 kali tekanan parsial CO2 ditambah 0,5 dikali tekanan parsial nitrogen. Kemudian 0,2 dikali tekanan parsial hidrogen. Gitu. Seperti ini ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di contoh soal gitu. Saya hapus dulu deh. Nah, setelah tekanan meningkat, ternyata diketahui dari laboratorium bahwa beberapa molekul CO2 itu ada yang bisa masuk nih ke air gitu. Masuk ke air melarut lah gitu ya. Tapi ada juga yang dia naik ke atas. Nah, sehingga sampailah di titik keseimbangan gitu. Jadi ada sebagian yang masuk, ada sebagian yang lepas lagi sebetulnya. Oh iya, kenapa saat CO2 masuk dia bisa larut Pak gitu ya? Kalau saudara ingat atau mungkin belum juga belajar bahwa CO2 saat bertemu dengan air dia bisa bereaksi ya, bisa bereaksi menjadi H2CO3. Lalu H2CO3 ini kurang stabil, dia juga berubah jadi HCO3- tambah H+ lah, seperti ini kurang lebih. Nah, H2CO3 ini dia bersifat asam ya, bersifat asam. Nah, ini sama halnya dengan di darah kita. Ketika terlalu banyak CO2 sehingga terlalu banyak spesimen atau spesi H2CO3 di darah, maka darah kita akan lebih asam ya. Itu intermezzo saja. Jadi pada dasarnya ketika CO2 tadi bisa masuk ke air dan bereaksi dengan air, dia bisa larut dengan baik gitu. Pada posisi keseimbangan, pada state keseimbangan, baik itu keseimbangan reaksi ini ataupun keseimbangan fasa antara gas dan cair yang terlarut tadi, ditemui di laboratorium pada temperatur konstan, maka konsentrasi CO2 yang terlarut akan berbanding lurus dengan
tekanan parsialnya. Nah, pada kasus ini, karena gasnya hanya CO2, maka PCO2 itu sama dengan P total ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Total seperti ini. Nah, jadi kalau di laboratorium dilakukan percobaan di berbagai pressure pada temperatur konstan, kita bisa buat grafiknya kayak gini. Ininya C, di sininya P gitu. Lalu kita naikkan temperaturnya. Oh, ternyata konsentrasinya segini nih CO2 yang larut. Terus, oh kalau dinaikkan begini, 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 begini. Mungkin ada yang ke sini, gitu. Mungkin ada yang ke sini. Yang error-error gitu ya. Outliners, outliners gitu. Nah, lalu dilakukan regresi linear ya. Garis lurus seperti ini. Nah, seperti saudara ketahui pada matematika ya, bahwa garis linear ini bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan AX tambah B. Seperti ini. Singkat cerita, maka kita temukan bahwa hubungan konsentrasi dan tekanan parsial CO2 itu C sama dengan konstanta kelarutan gas CO2 dikali dengan tekanan parsialnya. Yang mana pada kasus ini ya tekanan gas total gitu. Nah, sekarang kita coba saja langsung ke contoh kasus ya, dari yang paling mudah sampai lumayan gitu. Pertama misalkan, nomor satu ya. Misalkan diketahui temperaturnya 25 derajat Celcius, lalu konstanta kelarutan CO2 misalkan 3,3 kali 10 pangkat min 2 mol per liter ATM, ya ini satuannya konstanta kelarutannya. Em, Terus jika tekanan parsial CO2 itu 2 atm gitu misalkan ya, 2 atm, maka berapa konsentrasi yang terlarut ya? Mudah saja kalau ini. Tinggal C sama dengan 3,3 kali 10 pangkat min 2 mol per liter ATM dikalikan dengan tekanan parsialnya 2 atm gitu. Sehingga ATM di sini jadi coret. Hasilnya jadi konsentrasinya adalah 3,3 dikali 2 gitu, 6,6 ya gitu. 6,6 kali 10 pangkat min 2 mol per liter. Nah, ini satuan konsentrasi kan ya. Seperti itu. Lalu contoh, misalkan contoh nomor 2, itu diketahui misalkan gasnya itu memiliki fraksi mol CO2-nya 30% gitu misalkan ya. CO2-nya 30%, terus nitrogen 70%. Nah, tekanan totalnya adalah 5 atm. Terus konstanta kelarutannya sama kayak tadi, 3,3 kali 10 pangkat min 2 mol per liter ATM. Nah, tentukan konsentrasinya. Nah, kalau kayak gini, kita cari dulu tekanan parsial CO2. Tekanan parsial CO2 itu adalah fraksi dari CO2 di dalam gas, yaitu 0,3 ya, 30% 0,3, dikali tekanannya, tekanan totalnya 5 atm gitu. Sehingga tekanan parsialnya adalah sekitar berapa? 1,5 ya. 1,5 atm gitu. Nah, baru konsentrasinya kita cari nih. Konsentrasinya itu adalah KH 3,3 kali 10 pangkat min 2 mol per liter ATM dikalikan dengan tekanan CO2-nya 1,5 atm. Tentunya ini konsentrasi CO2 ya. Ya, begitu. Jadi konsentrasi CO2 yang terlarut itu sebesar 3,3 dikali 1,5 dikali 10 pangkat min 2 mol per liter gitu. Ini tinggal dicari oleh saudara ya berapa angka pastinya. Ya, soal selanjutnya misalkan em, saya punya sistem kayak tadi lagi CO2 dan air di mana tekanan parsial CO2 katakanlah 1 atmosfer. Kemudian konsentrasinya pada kondisi ini
itu sebesar C1 ya, konsentrasi CO2-nya itu sebesar C1, katakan seperti itu. Nah, kemudian karena gasnya CO2 gitu ya misalkan ya, setelah itu saya naikkan tekanan totalnya, menjadi 3 atmosfer lah gitu ya, atmosfer, katakan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah perbandingan antara konsentrasi setelah dinaikkan tekanannya berbanding dengan konsentrasi awal itu gimana gitu ya. Nah, kita bisa apa? Kita bisa lihat dari kondisi awal nih ya, bahwa C1 konsentrasi pertama itu didapatkan pada tekanan 1 atm. Berarti KH kali 1 atm gini, atmosfer. Nah, setelah dinaikkan tekanannya menjadi C2 sama dengan KH juga ya, masih sama karena ini dilakukan di percobaan pada temperatur yang sama, tekanannya menjadi 3 atm gitu. Nah, ini kan KH itu tetap ya di sini ya. Jadi kalau saya buat persamaan pertama jadi gini, KH sama dengan C1 per 1 atm. Persamaan kedua, KH sama dengan C2 per 3 atm. Maka ini sama-sama KH bisa saya buat equal gitu ya, equality. Jadi C1 per 1 atm sama dengan C2 per 3 atm. Jadi kalau saya kali silang atau ruas kiri saya bagi C2, ruas kanan saya bagi C2, maka C1 per C2 akan sama dengan 1 atm per 3 atm gitu ya. ATM-nya sini saya coret, jadi rasio antara konsentrasi pertama dan konsentrasi kedua setelah tekanannya dinaikkan menjadi 3 atm adalah sepertiga gitu ya. Nah, tapi yang ditanyakan itu perbandingan C2 per C1 gitu. Jadi tinggal dibalik saja, C2 dibagi C1 sama dengan 3. Atau bisa kita tulis seperti ini, C2 itu akan sama dengan 3 kali C1 gitu ya.